Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 384-386 Drama Kota. Belum lagi betapa marahnya Xiao Linger di restoran Sichuan, menelepon kemana-mana untuk mengeluh. Belum lagi bagaimana Hou Yiming bingung harus berbuat apa, dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kevin Ye dan kelompoknya mengemasi seluruh meja dengan hidangan sebelum pergi. Di dalam satu-satunya hotel bintang 5 di Yunan, beberapa kelompok pemikir Mona Liu masih bekerja keras, tampak seolah-olah mereka bertarung sepanjang malam. Sekarang Mona Liu, sang CEO, dengan susah payah mengirimi mereka makan malam, kekuatan bertarung orang-orang ini menjadi lebih berani. Dia pasti bisa mendapatkan hasil yang membanggakan untuk dilihat CEO dalam pertempuran besok. Tentu saja, Kevin Ye yang menyedihkan itu masih tidak punya kamar. Dia ditinggalkan sendirian di kamar presidensial ini, menatap langit malam melalui jendela. Adapun Zhang Sun, dia tidak tinggal di sini. Selain itu, Mona Liu saat ini sedang mempersiapkan strategi di sini, jadi Zhang Sun sangat bijaksana. Namun, Xiaoya, gadis ini selalu mengikuti Kevin Ye dan Mona Liu. Namun, dia masih anak-anak. Setelah lelah seharian, Mona Liu telah mengatur agar dia tidur di kamar asistennya, Alice. Waktu terus berlalu, sudah tengah malam, tetapi kelompok Mona Liu tampaknya tidak pergi, semangat juangnya jelas merupakan contoh bagi karyawan yang baik. CEO, saya rasa kita bisa membeli biji seharga 200 juta. Sedangkan untuk biji nomor 5, mungkin agak sulit. Zhang Huan, saya tidak setuju dengan sudut pandang Anda. Saya pikir batu No. 1 lebih berharga. Kita harus mulai dari batu No. 1, bahkan jika kita harus menghabiskan 300 juta, itu masih dapat diterima. Kita tidak punya banyak dana secara total, jadi bagaimana jika kita menghabiskan 300 juta di sini? Bagaimana dengan target tersembunyi di baliknya? Mendengar perdebatan sengit itu, Kevin Ye menggelengkan kepalanya tak berdaya. Melihat bahwa tidak ada harapan baginya untuk beristirahat malam ini, belum lagi Mona Liu yang semakin intim, dia akhirnya mendorong pintu dan berjalan keluar. Di tempat yang gelap ini, dengan tempat yang tidak dikenal seperti Yunan, benar-benar tidak banyak ruang baginya untuk menghabiskan waktu. Dalam kebosanannya, Kevin Ye tiba-tiba menyebarkan pikiran telepatinya dan dengan ringan memindai sekeliling hotel bintang 5 ini. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Kevin Ye berubah, dan senyum misterius muncul dari sudut mulutnya. Hehe, sungguh kebetulan, kalian semua benar-benar di sini, sepertinya kalian bersenang-senang malam ini. Tanda pisah. Di lantai atas di kamar 707 hotel, beberapa pria berkumpul bersama di ruangan yang remang-remang. 2 kursi ditempatkan di tengah suite, dan 2 orang diikat erat ke kursi. Kedua orang ini tak lain adalah Francesca Flaviae dan si tinggi dan kurus. Kedua orang itu ditutup oleh penutup mata dan tidak dapat melihat apapun. Mulut mereka tersumbat oleh sesuatu, jadi mereka bahkan tidak dapat berteriak jika mereka mau. Mereka berdua sangat takut dengan situasi yang kacau, tidak responsif, dan tidak bersemangat seperti ini yang sedang mereka alami. Namun, saat ini, langkah kaki itu semakin dekat dan dekat, kedua tangannya dengan kasar merobek penutup mata dan benda-benda dari wajah Francesca Flaviae dan Tol Entin. Tol Entin dan Francesca Flaviae buru-buru melihat ke kiri dan ke kanan, dan kemudian melihat 2 sosok berdiri di depan mereka. Mereka berdua memegang parang di tangan mereka. Kedua parang itu tampak sangat familiar, seolah-olah mereka sendiri yang telah menggunakannya. 2 orang yang berjalan di sekitar kamar hotel sambil membawa parang di tengah malam tidak lain adalah Yang Jun dan Lang Ya. Adapun anggota pedang biru lainnya, mereka semua bersembunyi di sisi ruangan, menahan senyum mereka, seolah-olah mereka baru saja akan menonton Yang Jun dan penampilannya. Melihat bilah pedang yang jelas berayun di depan matanya seolah-olah akan dipenggal, Francesca Flaviae langsung takut sampai kencing. Pahlawan, jangan bunuh aku, aku hanya membeli dan menjual biji, aku tidak tahu apa-apa. Tanyakan pada saudaraku jika ada yang kau butuhkan, saudaraku adalah maestro geng ular berbisa, kau bisa bertanya padanya, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Francesca Flaviae pintar, dia menyingkirkan masalah itu dan mengkhianati kakak laki-lakinya. Sekarang, hanya Tol Entin yang tersisa dengan wajah penuh ketakutan, dan bibirnya tidak bisa berhenti gemetar, tidak dapat berbicara. Yang Jun dan Lang Ya saling memandang, pura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan Francesca Flaviae. Kemudian, dia mendengar Yang Jun memutar lehernya dan tertawa, hehe,
kami berdua tidak ingin bertanya apapun, dan kami juga tidak ingin tahu apapun. Aku membawa kalian berdua ke sini hanya untuk menjadikan kalian sebagai saksi. Saksi? Saksi apa? Si jangkung dan kurus bertanya dengan ekspresi bingung. Langya mengambil alih dan berkata dengan suara kasar, sangat sederhana. Kami berdua merasa bahwa ilmu pedang kami sangat kuat dan kami tidak dapat menerima siapa yang kami lawan. Oleh karena itu, kami ingin mencobanya. Sedangkan kalian berdua, kalian akan menjadi saksi kami. Si jangkung dan kurus hampir menangis saat dia berpikir, apa-apaan ini? Dia benar-benar bingung. Apakah ini hanya sandiwara? Fractus Flaviae menangis lebih keras, apakah ada orang sepertimu yang akan meminta seseorang untuk menjadi saksi mereka? Yang Jun mendengus, kau masih saja bersikap sopan, biar ku beritahu, tidak seorang pun boleh tahu tentang persaingan rahasia antara kita berdua. Sekarang, kami sedang mengikatmu, setelah kami berdua selesai, kami akan membunuh kalian berdua. Seketika, Fractus Flaviae mulai menangis memanggil orang tuanya, kalian bahkan lebih kejam daripada bandit. Lepaskan aku ingin pulang, aku ingin pulang. Namun, kakak laki-laki Fractus Flaviae ini jauh lebih pintar darinya dan tidak mengatakan sepatah kata pun sampai sekarang. Kemudian, dia menggertakkan giginya seolah-olah dia bersumpah untuk melindungi rahasia ini. Melihat sikap si tinggi dan kurus, Yang Jun dan Lang Ya saling tersenyum, dan permainan menjadi lebih riang. Dia kemudian mendengar Yang Jun berkata kepada Lang Ya, kurasa kita tidak akan dapat menentukan pemenang pertempuran antara kita berdua dalam waktu sesingkat ini. Bagaimana dengan ini? Jangan bersaing secara langsung, mari kita bandingkan diri kita secara tidak langsung. Jika kita tidak bertanding secara langsung, bagaimana kita bisa bertanding? Lang Ya tidak mengerti. Yang Jun dengan santai mengambil 2 buah apel dari piring buah di ruangan itu. Satu diletakkan di dahi Fractus Flaviae, dan yang lainnya di dahi si tinggi dan kurus. Mari kita gunakan pemotong ini untuk membandingkan pemotongan apel hari ini. Satu tebasan membelah 2 buah apel menjadi 2. Jika kamu tidak dapat memotongnya, maka kamu kalah. Jika kamu tidak dapat memotongnya, maka kamu kalah. Ide bagus. Fractus Flaviae hendak mengumpat keras ketika mendengar tentang pertandingan ini. Wajah si tinggi dan kurus menjadi pucat. Dia tahu bahwa pihak lain sedang mencoba mendapatkan sesuatu darinya dan juga siap untuk dipaksa mengaku. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini benar-benar akan bermain seperti itu. Si Fractus Flaviae bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tangan Yang Jun terangkat dan bilahnya jatuh, menyebabkan Fractus Flaviae merasakan dingin di dahinya. Dengan suara, apel di kepalanya terbelah menjadi 2, dan jatuh ke tanah. Fractus Flaviae berteriak ketakutan, selamatkan aku, selamatkan aku. Kaki Fractus Flaviae terus gemetar saat dia berteriak, sampai-sampai ingin buang air kecil. Yang Jun dan Lang Ya tidak mempedulikannya dan terus bergerak maju. Tangan Lang Ya terangkat dan bilahnya jatuh, akurasinya sama persis dengan Yang Jun. Dengan suara gemerincing, apel di atas kepala Tol Entin juga terbelah menjadi 2. Meskipun dia takut dengan kematian yang tak berujung, Tol Entin masih bertahan, mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Jun dan Lang Ya saling memandang dan berpikir dalam hati, kau yakin bisa melawan, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Setelah memikirkannya, Yang Jun kembali memikirkan sesuatu yang jahat, dan berkata, tidak, bermain dengan cara ini terlalu membosankan. Sebuah apel terlalu besar. Tidak peduli apapun, kita tidak akan bisa bersaing dalam hal menang atau kalah. Mari kita tukarkan saja dengan setengah apel. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan keterampilan tingkat tinggi. Tentu. Lang Ya tertawa puas. Namun, ketika Lang Ya meletakkan setengah apel ini di kepala Fractus Flaviae lagi, Fractus Flaviae sudah bersendawa dan pingsan. Lang Ya melihat dan berkata tanpa daya kepada Yang Jun, terlalu membosankan, aku pingsan begitu saja. Sekarang tinggal satu lagi, apa yang harus kita lakukan? Yang Jun mendecakkan bibirnya, satu adalah satu, mengapa kita berdua tidak bergiliran memotongnya? Seberapa besar masalah ini? Mendengar ini, si jangkung dan kurus tidak dapat menahan diri untuk tidak bersendawa dan pingsan. Sayangnya, dia tidak dapat melakukannya sekarang, dan hanya bisa gemetar saat dia merasakan sakitnya kematian yang masih ada di sekitarnya. Keringat dingin menetes di dahi si jangkung dan kurus sedikit demi sedikit, tetapi dia masih menggigit bibirnya dengan erat, tidak mau berbicara. Babak kedua kompetisi dimulai sekali lagi. Yang Jun memimpin dan mengangkat pedangnya, hendak mendarat.
Namun, saat ini, suara mengejek tiba-tiba datang dari sisi lain ruangan. Ayah, ini adalah metode interogasi paling baru yang pernah kulihat. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kota-kota tahu cara bermain, kota-kota tahu cara bermain. Suara yang tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkan si jangkung dan kurus, tetapi juga membuat Yang Jun dan Lang Ya ketakutan. Bagaimanapun, Yang Jun sudah tidak asing lagi dengan suara ini, dan ini bukan pertama atau kedua kalinya pihak lain melakukan sesuatu yang tidak terduga. Lang Ya tidak dapat melakukannya lagi. Seorang asing yang aneh tiba-tiba muncul di kamarnya. Juebi terkejut, lalu menatap Yang Jun dengan takut, dan bertanya, lalu, bagaimana anak itu bisa masuk? Yang Jun cemberut tanpa daya, dan menunjuk ke langit-langit, Tuhan tahu. Bab 385 Interogasi. Harus dikatakan bahwa Yang Jun dan Lang Ya, sekelompok orang dari pedang biru ini, tahu cara bermain, dan benar-benar dapat berpikir untuk menggunakan metode semacam ini, yang setiap kali mendekati pintu kematian, untuk mengancam dan menguji ketahanan psikologis seseorang. Mereka hanya bisa menunggu si tinggi dan kurus itu runtuh pada satu titik waktu dan mengungkapkan semua rahasianya di dalam hatinya. Hanya saja meskipun metode ini menarik bagi Kevin Ye, itu juga membuang-buang waktu. Bagi Kevin Ye, ingin mengendalikan pikiran seseorang dan membuatnya mengatakan apa yang diinginkannya adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Tentu saja, di ruangan Wisma yang remang-remang ini, yang terkejut bukan hanya Lang Ya dan Yang Jun. Charlie Qin, yang telah bersembunyi dalam kegelapan sepanjang waktu, juga merenungkan satu pertanyaan. Yaitu, bagaimana pemuda yang tiba-tiba muncul ini menemukan jalannya ke sini, dan bagaimana dia bisa masuk. Sebenarnya, Kevin Ye saat ini bukan lagi orang bodoh yang masih berkeliaran di dunia seni bela diri. Kevin Ye saat ini adalah seorang ahli abadi duniawi, melompati dinding demi dinding. Bagi Kevin Ye, teknik sederhana seperti melarikan diri dari bumi dan terbang semudah menjangkaunya. Mengikuti kemunculan Kevin Ye, orang-orang di kamar hotel juga mulai keluar. Mereka termasuk Charlie Qin, Yang Jun, Lang Ya, Fang Jinlei, dan Condor. Pada saat ini, hampir semua perhatian terfokus pada Kevin Ye yang perlahan berjalan keluar di bawah cahaya redup. Kemunculan Kevin Ye memberi kesempatan bagi si tinggi dan kurus untuk bersantai, karena jelas bahwa Yang Jun dan Lang Ya telah menempatkannya di samping dan tidak lagi memperhatikannya. Berdiri di jendela, Kevin Ye menyapukan pandangannya ke semua anggota pedang biru. Memiringkan kepalanya, dia berkata dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, satu gajah naga, dua harimau sapi, dan dua ular roh, tampaknya pedang biru ini bukan hanya untuk pertunjukan. Di antara anggota pedang biru ini, satu-satunya orang yang Kevin Ye kenal adalah Yang Jun dan Fang Jinlei. Setelah berjalan 2 langkah, Yang Jun berjalan lurus di depan Kevin Ye, wajahnya menampakkan senyum canggung, dasar bocah, selalu muncul dan menghilang, tidakkah kau tahu bahwa tiba-tiba muncul seperti ini akan membuat anak-anak kecil takut? Membuat anak-anak takut. Kevin Ye tidak berkomentar, tetapi sebaliknya, ia berjalan ke rak anggur di kamar dan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Kau telah mengikutiku sepanjang hari, dan tidak melihat bahwa kau takut membuat teman-teman kecil takut. Yang Jun terkejut. Ia jelas tahu bahwa Kevin Ye tidak senang di dalam hatinya, tetapi ia tidak menjelaskannya. Ia hanya mencubit ujung hidungnya dengan canggung dan tertawa polos. Namun, Fang Jinlei berjalan dengan angkuh di depan Kevin Ye, dan melingkarkan lengannya di bahu Kevin Ye dan berkata, kakak ipar, kamu tidak bisa berkata begitu, kami tidak mengikutimu. Kami memang punya misi, apakah kamu tahu tentang itu? Charlie Qin, bos pedang biru, terlempar ke samping begitu saja. Wajahnya dipenuhi dengan kecanggungan, dan dia batuk ringan, seolah-olah dia mengingatkan Fang Jinlei dan Yang Jun. Pada akhirnya, Yang Jun adalah seorang sosok tua yang licik, dia segera maju dan menarik Kevin Ye sambil berkata, aku begitu fokus berbicara sehingga aku lupa apa yang sedang kulakukan. Kevin Ye, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Setelah mengatakan itu, Yang Jun membawa Kevin Ye ke sisi Charlie Qin, dan tertawa, Kevin Ye, ini kami. Tanpa menunggu Yang Jun selesai berbicara, Kevin Ye melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, Kevin Ye melirik si jangkung dan kurus yang masih terikat di kursi dan tersenyum, masih ada orang luar di sini. Yang Jun dan Charlie Qin sama-sama tercengang, baru sekarang mereka ingat bahwa mereka masih berusaha memaksakan pengakuan di bawah siksaan, dan keringat dingin langsung keluar di dahi mereka. Bahkan Charlie Qin harus memuji Kevin Ye atas kewaspadaan dan ketelitiannya. Tiba-tiba, penilaian Charlie Qin terhadap Kevin Ye naik satu tingkat lagi.
Dia berpikir dalam hati, tidak heran Tuan Tua harus menancapkan orang ini ke pedang biru dengan cara apapun. Dia benar-benar berbakat. Yang Jun tertawa canggung, mengusap kepalanya dan mengejek dirinya sendiri, ketika aku melihatmu, ketika aku begitu bersemangat, aku lupa tentang apa yang sedang kulakukan. Yang Jun menoleh ke arah Langya dan berkata, sobat, orang ini benar-benar memiliki mulut yang keras, mengapa kita tidak melanjutkannya? Langya tertawa, dan memperlihatkan gigi depannya, baiklah, aku benar-benar tidak sabar, bukan? Kemunculan Kevin Ye yang tiba-tiba membuat si Jangkung dan Kurus memahami intinya. Kelompok orang ini pastilah anggota organisasi musuh dan telah menangkapnya untuk menipunya. Memikirkan hal ini, si Jangkung dan Kurus menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mencaci maki, kalian anak-anak, lebih baik jangan buang-buang waktu. Kau, Tetua Liu, telah melihat semua badai dan gelombang dalam hidupmu. Kau ingin mendapatkan sesuatu dariku, tetapi kau bahkan tidak membuka pintu. Paling-paling, aku akan mati saja, dan 18 tahun kemudian, aku akan menjadi orang baik lagi. Sebelum Yang Jun dan Langya bisa melakukan apapun, si Jangkung dan Kurus sudah mulai mengaku. Jika tujuan ini terlihat jelas, lalu apa gunanya? Dan Langya hanya saling memandang, lalu melirik Charlie Qin. Charlie Qin tidak cemas sedikit pun, dia hanya menatap Kevin Ye sambil menyeringai, tampaknya Charlie Qin mendapat semacam firasat bahwa pemuda misterius di depannya ini pasti bisa mendapatkan sesuatu dari mulut orang itu. Benar saja, Kevin Ye tanpa daya menggoyangkan cangkir anggur di tangannya, dan berkata, sepertinya kau masih perlu menemuiku. Akan menjadi hal yang paling tidak berguna untuk menggunakan sesuatu seperti menakut-nakuti orang untuk memaksakan pengakuan. Mari kita langsung melakukannya dan selamatkan omong kosong ini. Dengan itu, Kevin Ye bergoyang dan langsung muncul di depan si Jangkung dan Kurus. Meskipun cahaya di ruangan itu redup, si Jangkung dan Kurus masih mengenali Kevin Ye sekilas. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, anak cantik, jadi itu kau, Laozi. Namun, sebelum si Jangkung dan Kurus bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat seberkas api biru mekar di mata Kevin Ye. Api ini sangat kuat, bahkan Charlie Qin yang menghadapi Kevin Ye, menggigil dan kepalanya terasa kosong. Pada saat itu, Charlie Qin berkata dengan ketakutan yang tak tertandingi di dalam hatinya, kekuatan mental super, bocah ini sebenarnya juga pengguna kekuatan mental. Yang Jun juga tampaknya telah terbangun dari mimpi, dan berpikir, oh benar, bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini? Itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kesalahan. Charlie Qin, Yang Jun dan yang lainnya bereaksi sedikit lebih cepat. Sedangkan untuk Fang Jinlei dan Condor, mereka hanya bereaksi seolah-olah mereka memiliki 2 tahap ular roh, dan butuh waktu setengah hari bagi mereka untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka. Ketika mereka berdua kembali sadar, debu telah mengendap. Mata Tol Entin kosong, sepenuhnya dikendalikan oleh Kevin Ye. Kevin Ye masih menggoyangkan cangkir di tangannya, sambil menyesapnya dengan lembut, lalu bertanya, siapa namamu? Liu Changhong. Apa posisimu di geng ular berbisa? Aku adalah Antek yang membantu ular hijau dari Aula Penyu Hitam. Kevin Ye tertawa dan berkata, kupikir itu adalah semacam tokoh besar, tetapi ternyata itu adalah pemimpin kecil. Betapa membosankannya. Mengatakan itu, Kevin Ye menoleh untuk melihat Yang Jun, baiklah, aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Tanyakan saja apapun yang ingin kau tanyakan. Setelah menerima instruksi Charlie Qin, Langya berbalik dan segera berdiri di depan Liu Changhong. Biarkan aku bertanya padamu, apakah geng ular berbisa telah berhubungan dengan Jenderal Saer di luar perbatasan selama ini? Ada hubungannya, Jenderal Saer akan memberi kita amunisi setiap tahun. Selain senjata api, apakah geng ular berbisa juga menjual barang-barang putih dari Jenderal Saer? Ya, setiap tahun, kami akan mengirimkan beberapa barang putih kepadamu, tetapi kami tidak akan mengambilnya langsung dari Jenderal Saer. Mengenai barang-barang putih, Jenderal Saer memiliki perwakilan langsung di Yunan, kami semua di sini untuk mengambilnya darinya. Lalu apakah kau tahu siapa sebenarnya Jenderal Saer, perwakilan Yunan? Liu Changhong buru-buru menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, hanya pemimpin sekte dan beberapa master aula yang tahu tentang perwakilan Jenderal Saer. Langya menghela nafas dengan marah dan berpikir, sial, meminta sebanyak ini sama saja dengan tidak meminta apa-apa. Namun, Langya tidak menyerah dan terus bertanya, biarkan aku bertanya padamu, apakah Yunan tahun ini diam-diam tentang perdagangan barang putih? Iya. Lalu, di mana barang putih itu sekarang? Aku tidak tahu. Langya hampir menjadi gila,
dan langsung memarahi, "Sial, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Buang-buang tenaga." Yang Jun terkekeh, "Lang Ya, jangan berkecil hati. Paling tidak, kita sekarang dapat mengesampingkan bahwa geng ular berbisa bukanlah perwakilan Saer di Yunan." Lang Ya mengangguk, dan berkata, "Karena bukan geng ular berbisa, maka yang ada hanya beruang grizzly." Pada saat ini, Kevin Ye tiba-tiba menyela mereka dan tertawa, "Jadi ini alasan kalian datang ke sini. Aku bertanya-tanya mengapa kalian tiba-tiba muncul di sini. Namun, aku sangat penasaran, mengapa kalian tidak meragukan keluarga Xiao?" "Keluarga Xiao?" Yang Jun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami memiliki keraguan tentang keluarga Xiao di masa lalu, tetapi keluarga Xiao selalu menjadi bisnis yang benar. Kami tidak dapat menemukan hubungan apapun antara mereka dan barang-barang putih itu sama sekali." "Tidak, tidak, tidak." Kevin Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Karena kelompok barang putih ini saat ini berada di pertemuan perjudian batu, maka itu pasti terkait dengan perjudian batu. Saat perjudian batu disebutkan, sosok keluarga Xiao secara alami akan muncul. Kekuatan Raja Giok di sarang perjudian batu Yunan jelas tidak bisa diremehkan. Bukankah ini logika yang paling normal?" Yang Jun dan Lang Ya sama-sama terkejut. Sebenarnya, bukan karena mereka tidak pernah mencurigai keluarga Xiao sebelumnya, tetapi keluarga Xiao dapat dikatakan sebagai kekuatan yang dapat menutupi seluruh langit dengan satu tangan. Bukan karena mereka tidak ingin bergerak, hanya saja mereka tidak ingin memikirkannya. Sekarang kertas jendela telah dirusak oleh Kevin Ye, Yang Jun dan Lang Ya merasa canggung. Charlie Qin menyipitkan matanya dan tertawa, "Keluarga Xiao sebenarnya tidak tanpa kecurigaan, hanya saja kita belum dapat memahami cara kerja keluarga Xiao." "Kevin Ye, jika kamu adalah seseorang dari keluarga Xiao, bagaimana kamu akan diam-diam mengirimkan barang-barang ini kepada mereka?" Kevin Ye tertawa, "Saya tidak pernah membuat asumsi dan kesimpulan seperti itu, saya hanya percaya apa yang saya lihat. Bagaimanapun, ada sesuatu yang mencurigakan dan tidak masuk akal tentang Gunung Cuiping. Awalnya, saya tidak dapat memikirkan hal-hal ini, tetapi setelah mendengar apa yang Anda katakan, sepertinya memang ada hal seperti itu." Mendengar kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin mengangguk. Dia kemudian memberitahu Fang Jinlei dan Condor di belakangnya, "Kalian berdua pergi dan urus kedua bocah nakal itu, bersihkan mereka sedikit." "Baik, bos." Fang Jinlei dan Condor segera berdiri, dan menggendong kedua saudara Liu satu persatu. Namun, mereka berdua tidak keluar melalui pintu masuk utama. Sebaliknya, mereka berjalan ke kamar mandi di kamar itu. Pada saat ini, Charlie Qin dan Kevin Ye saling memandang di kamar itu. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Bab 386 Kegagalan Prestasi. Dia sengaja mengusir Fang Jinlei dan dua burung kecil Condor. Saat ini, hanya Charlie Qin, Yang Jun dan Lang Ya yang tersisa di ruangan itu. Menghadapi Kevin Ye, dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung ke intinya, "Kevin Ye, namaku Charlie Qin, aku adalah Kepala Pedang Biru, seorang marsekal muda dengan pangkat militer. Sebenarnya, sebelum aku datang ke Yunan, aku sudah melakukan perjalanan ke sana. Mencariku." Kevin Ye tertawa pelan. Mengenai cabang zaitun pedang biru, Kevin Ye sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menyebutkannya sekali sebelumnya. Hanya saja Kevin Ye tidak pernah berpikir bahwa bos pedang biru benar-benar akan datang untuk merekrutnya. Di sini, bukan hanya Kevin Ye yang kesurupan, bahkan Lang Ya sedikit kesurupan. Lang Ya hanya tahu bahwa Charlie Qin akan pergi ke Linhai untuk menjalankan misi rahasia, tetapi dia tidak tahu bahwa Charlie Qin sebenarnya mengincar Kevin Ye. Pada saat ini, Yang Jun juga tertawa dan menggoda, dan berkata, "Kevin Ye bocah, kami secara pribadi pergi mengunjungi rumahmu, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, kamu benar-benar kaya. Meskipun tidak bernilai banyak uang di Linhai, tetapi rumahmu itu setidaknya harus berharga beberapa ratus juta." Yang Jun ikut campur dalam masalah ini kali ini hanya untuk menghidupkan suasana. Lagi pula, meminta Charlie Qin dan Kevin Ye untuk bernegosiasi secara langsung adalah tindakan yang terlalu langsung. Kevin Ye tersenyum tipis, dengan wajah penuh ekspresi yang memang seharusnya begitu, lalu melirik Yang Jun dan berkata, "Bukannya kau tidak tahu kenapa aku punya begitu banyak uang?" Yang Jun tertawa dua kali saat ia dipukul oleh Kevin Ye. Di sisi lain, Charlie Qin membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, "Kevin Ye, kau tidak hanya sangat kaya, cara membunuhmu juga sangat murah hati. Sampai sekarang, aku masih belum tahu bagaimana peringkat naga dan harimau dan keluarga Ye menghilang dari vilamu.
Begitu Charlie Qin mengatakan itu, wajah Kevin Ye langsung menjadi dingin, aura di sekitar tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Bahkan Lang Ya, yang tidak jauh darinya, merasakan tekanan yang mengerikan. Namun, kekuatan Kevin Ye hanya berkembang sesaat, dan dengan sangat cepat, senyum nakal muncul di wajahnya sekali lagi. Sebenarnya, mereka tidak menghilang, mereka masih ada di vilaku. Tapi sekarang, mereka semua telah berubah menjadi pupuk, dan aku telah mengisinya dengan bunga di halaman belakang. Karena dia tidak bisa menyembunyikannya, Kevin Ye hanya bisa mengatakannya dengan lugas. Bagaimanapun, pencegahan terkadang lebih penting daripada penyembunyian. Benar saja, setelah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun mengucapkan kata-kata itu, Lang Ya bisa merasakan giginya bergemeletuk tak terkendali. Bahkan Charlie Qin mulai merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Namun pada akhirnya, Charlie Qin telah melihat situasi sebelumnya, jadi dia tertawa dingin, Kevin Ye, kamu benar-benar pemberani. Kamu seharusnya tahu apa itu pedang biru. Mengatakan kata-kata ini di hadapanku, jangan bilang kamu tidak takut aku akan menangkapmu. Kevin Ye segera tertawa pelan, dan menggelengkan kepalanya, aku berani mengatakan, tentu saja aku tidak takut, karena kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Awalnya, Lang Ya memiliki kesan yang cukup baik tentang Kevin Ye, tetapi dia tidak menyangka pemuda ini begitu sombong. Untuk membenci otoritas pedang birunya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Lang Ya. Lang Ya segera melompat keluar dan menunjuk Kevin Ye, anak kecil, jangan terlalu sombong, kekuatan pedang birumu bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Lebih baik kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Jika tidak, aku tidak keberatan memberimu pelajaran untuk dicoba. Kamu. Kevin Ye tertawa meremehkan, baiklah, karena kamu ingin bersaing, kalian bertiga bisa melakukannya bersama-sama. Karena aku bisa meninggalkan 6 atau 7 tahap gajah naga dari peringkat naga dan harimau, maka aku tidak akan takut dengan apa yang kau sebut pedang biru. Lang Ya tidak tahu tentang prestasi pertempuran Kevin Ye, dan hanya mendengus, sombong. Dengan itu, Lang Ya mengambil inisiatif dan menerkam ke arah Kevin Ye. Kevin Ye tetap tenang dan tenang, masih memegang gelas anggurnya. Ketika Lang Ya bergegas ke sisi Kevin Ye, dia sudah menghilang. Ketika Kevin Ye muncul lagi, dia sebenarnya berdiri di pintu kamar, dipisahkan oleh 10 langkah aneh, kamu terlalu lambat, dengan kecepatanmu, kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Kata-kata menghina Kevin Ye segera membangkitkan semangat juang Lang Ya. Lang Ya meraung, bocah, berhentilah bersikap sombong, lihat bagaimana aku menjagamu. Dengan itu, Lang Ya melepaskan semua ki di tubuhnya. Seperti serigala gila, dia menerkam ke arah Kevin Ye. Namun, hasilnya sama saja. Sebelum dia bahkan bisa menyentuh Kevin Ye, sosok Kevin Ye menghilang tanpa jejak sekali lagi. Seperti kata pepatah, satu dorongan, lalu jatuh, lalu kehabisan tenaga. Meskipun Lang Ya menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Charlie Qin menatap Yang Jun dengan rasa ingin tahu, Junzi, apakah kamu melihat dengan jelas, gerakan kaki macam apa ini, hingga begitu mistis? Yang Jun tertawa getir dan segera menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak melihat bagaimana bocah ini bergerak. Charlie Qin dan Yang Jun tentu saja tidak dapat melihat teknik gerakan Kevin Ye dengan jelas, karena itu sama sekali bukan semacam teknik gerakan seni bela diri, tetapi teknik timur yang sangat mendalam. Dari sudut pandang seorang seniman bela diri, apa yang akan terjadi jika mereka dapat memahami hal ini? Kevin Ye tampaknya dapat melihat niat Charlie Qin, dia sama sekali tidak peduli untuk mengambil tindakan, dan hanya menggunakan tekniknya sendiri untuk menghindar, dan Lang Ya pun seperti itu, seolah-olah dia dipermainkan oleh seekor monyet. Lang Ya saat ini sama sekali tidak patah semangat, bocah bau, jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari, lawan aku dengan adil. Kevin Ye merasa bosan, dan jarang ada orang yang mau bermain dengannya, jadi dia sangat senang. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Melihat bahwa Kevin Ye setuju untuk tidak menghindar lagi, Lang Ya menyerang lagi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerkam ke arah Kevin Ye. Sepasang tinju itu berayun seperti cakar serigala, membawa serta suara angin. Jika itu adalah orang biasa, otot dan tulang mereka pasti sudah patah. Namun menurut pendapat Kevin Ye, ini hanyalah lelucon. Dengan satu tangan, dia menggoyangkan cangkir anggurnya dengan puas sementara tangan lainnya perlahan bergerak untuk memblokir serangan itu. Hanya dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari 30 gerakan.
Namun, Kevin Ye seperti kucing yang menangkap tikus. Dengan satu tangan, ia dengan santai menangkis dan menetralkan semua pukulan Lang Ya, menyebabkan Lang Ya tidak memiliki emosi. Setelah bertarung selama setengah hari, tidak peduli bagaimana Lang Ya menyerang, Kevin Ye masih tetap tidak bergerak, menghalangi Lang Ya di luar tubuhnya. Pada akhirnya, Lang Ya hanya bisa menyerah tanpa daya, mundur selangkah, dan bersumpah, aku tidak ingin bertarung lagi, aku tidak ingin bertarung lagi, dasar bocah, kau orang aneh. Setelah mengatakan itu, Lang Ya menjadi sangat tidak senang, dan langsung berbaring di tempat tidur, memutar matanya, ia menatap langit-langit putih. Namun, setelah Lang Ya meminta petunjuk, aura pertempuran di tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada saat Lang Ya mundur, seluruh orang Charlie Qin tiba-tiba bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Lang Ya, sampai-sampai ia lebih cepat daripada praktisi tahap gajah naga rata-rata. Sosok itu secepat kilat dan tiba di depan Kevin Ye dalam sekejap mata. Tidak buruk, kau cukup cepat. Kevin Ye mendengus pelan. Lang Ya dan Yang Jun, di sisi lain, bahkan lebih gugup. Mereka ingin melihat apakah kepala mereka, seorang ahli dengan kombinasi keterampilan bela diri dan kekuatan super, dapat mengalahkan orang mesum kecil di depan mereka. Telapak tangan Charlie Qin langsung melesat ke arah wajah Kevin Ye. Kevin Ye masih berdiri di sana tanpa bergerak. Kemudian, dia mengulurkan jarinya, dan dengan ringan mengetuk telapak tangan Charlie Qin. Charlie Qin terkejut pada awalnya, tetapi kemudian segera merasakan sakit yang mematikan dari tulang-tulang di lengannya. Namun sebagai pemimpin pedang biru, Charlie Qin tidak takut. Sambil mendengus, seutas kibawaan mengalir keluar dari tangan Charlie Qin. Bersaing dengan kekuatan batin itu bagus, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Sebelum Kevin Ye memasuki tahap abadi duniawi, dia sudah bisa membunuh seseorang dengan satu serangan dengan tahap gajah naganya, apalagi sekarang. Sekarang dia bersama Charlie Qin, bisa dikatakan bahwa dia hanya bermain-main. Jika dia serius, bahkan jika kecepatan Charlie Qin mencengangkan, dia tetap akan dihancurkan berkeping-keping oleh Kevin Ye apapun yang terjadi. Hanya dalam 10 detik, Charlie Qin tidak dapat memaksa ki yang terpancar dari tubuh Kevin Ye untuk berhenti, dan dia terhuyung-huyung keluar dari pertempuran. Wajah Lang Ya dipenuhi ketakutan, dia berpikir dalam hatinya, apakah bocah ini benar-benar sekuat itu? Bahkan kepala suku bukanlah lawannya. Charlie Qin terengah-engah 2 kali lagi sebelum dengan penasaran mengamati Kevin Ye dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru pada saat itulah dia mulai percaya bahwa dialah yang membunuh banyak ahli dari peringkat naga dan harimau serta keluarga Ye. Sebenarnya, Charlie Qin dan Kevin Ye tidak akan bertarung tanpa alasan, karena Charlie Qin ingin menarik Kevin Ye ke kubunya sendiri. Pertama, dia ingin melihat apakah Kevin Ye memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan kedua, dia ingin dapat menekan Kevin Ye dan menggunakan kekuatan untuk menekan Kevin Ye. Jika tidak, bahkan jika Kevin Ye telah bergabung dengan pedang biru, dia akan tetap menjadi orang yang melanggar hukum. Namun, dari kelihatannya, rencana Charlie Qin telah gagal. Jelas ada terlalu banyak perbedaan antara dia dan Kevin Ye. Tak berdaya, Charlie Qin hanya bisa melakukan apa yang dikatakan orang tua keluarganya sendiri. Dia tidak akan menyia-nyiakan biaya untuk menarik Kevin Ye ke dalam kelompok mereka. Melihat Charlie Qin mengambil inisiatif untuk pergi, Kevin Ye tersenyum main-main, apakah kamu masih bermain? Charlie Qin sama sekali tidak merasa malu, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi riang, aku tidak main-main lagi, dasar bocah nakal, kau benar-benar tidak normal, aku tidak bisa mengalahkanmu lagi. Charlie Qin kemudian melanjutkan topik utamanya sendiri, Kevin Ye, aku sangat penasaran, mengapa kau tidak mau bergabung dengan pedang biru dengan kultivasimu yang luar biasa. Sebagai Kapten Pedang Biru, aku dapat memberimu syarat apapun yang kau inginkan, apakah kau ingin mempertimbangkannya lagi? Mengenai cabang zaitun Charlie Qin, Kevin Ye telah mengantisipasinya sejak lama, dia hanya tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku telah membahas masalah ini dengan Juno sebelumnya. Aku tidak ingin menjadi bidak catur orang lain, dan aku juga tidak ingin menjadi senjata siapapun. Charlie Qin segera menekankan, bergabung dengan pedang biru bukan untuk menjadi bidak catur siapapun, tetapi untuk mengabdi pada negara ini. Pedang biru bukanlah produk dari keluarga tertentu, melainkan lembaga negara. Itu bahkan kurang penting. Apakah ada perbedaan antara bekerja untuk keluarga dan bekerja untuk negara? Setelah Anda menikmati hak-hak yang diberikan oleh negara ini, Anda harus melaksanakan kewajiban yang sesuai, dan saya dapat melihat bahwa makan siang ini bukan untuk apa-apa. Jauh di lubuk hati, saya hanyalah orang yang riang,
saya tidak terbiasa menjalani kehidupan yang begitu sopan. Charlie Qin langsung terdiam mendengar kata-kata Kevin Ye. Charlie Qin awalnya mengira bahwa itu karena Kevin Ye tidak menyukai keluarga-keluarga tuan tanah itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sifat Kevin Ye adalah tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Kevin Ye awalnya adalah seorang dewa jahat di dunia abadi, sosok keren yang bepergian ke segala arah, bagaimana mungkin dia suka dikendalikan oleh orang lain. Meskipun pedang biru milik suatu negara, berapa banyak orang di negara ini yang mengetahui keberadaan pedang biru? Dia masih hanya sebilah pedang di tangan beberapa tokoh yang kuat. Kevin Ye telah melihat semua ini lebih dari siapapun. Tak berdaya, pedang biru Charlie Qin hanya bisa berakhir sebagai kegagalan pada langkah pertama Kevin Ye.